Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta podcast. Selamat datang teman-teman di podcast kami Time for Geofis atau TFG. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang geofisika sesuai namanya Time for Geofis, waktunya untuk geofisika. Jadi kita akan mempelajari geofisika ini dari cara kerjanya, dari isu-isu terhangat tentang geofisika. Nah, sebelum itu mari kita perkenalan dulu. Nama saya Haris Muklisik, Saya Rahmawati Terawi. dan kami di sini tentunya yang bersama kita ada dari narasumber kita dari dosen geofisika sendiri, dari dosen geofisika yaitu Bidri. Ya, terima kasih doanya ya. Jadi kami di sini ingin mengenal geofisika itu lewat dari teknologi, karena teknologi ini sudah berkembang cukup luas dan ternyata teknologinya bisa diterapin di geofisika. Ya. Jadi mungkin kita sekarang kan lagi bersama narasumbernya yaitu Indri. Nah, Indri ini memang salah satu dosen yang bisa dibilang punya basic di IT lah, di mesin learning. Maka dari itu mungkin kita perlu kenalan dikit ya tentang Bu Indri ya. Mungkin dari Bu Indri bisa jelasin dikit Bu tentang Bu Indri. Oke, ya, terima kasih teman-teman geofisika semua ya. Jadi mungkin sudah pada mengenal ya, khususnya yang dari Geofisika UPN Jakarta. Nah, ini saya ingin sedikit aja ya, sekilas perkenalan mungkin mengenai background pendidikan. Jadi memang kalau dari segi pendidikan, memang backgroundnya adalah tentang sains kebumian, khususnya tentang kegempaan. Namun sering berjalannya waktu ya, memang berawal dari keterpaksaan, memang karena dulu diminta mengajar komputasi ya. Dulu sebetulnya tidak terlalu aware di bidang itu ya, namun bisa ya sedikit-sedikit. Nah, tapi lama-kelamaan karena setiap hari ketemunya benda itu ya, ketemunya komputasi geofisika ya, lama-lama akhirnya tertarik kepada bidang tersebut dan semakin menggeluti, dan semakin saya menggeluti tentang komputasi. Dan sekarang memang sedang masuk namanya machine learning untuk diaplikasikan di geofisika, dan saya rasa itu sangat powerful dan sangat fleksibel untuk mengembangkan kreativitas dari mahasiswa sekalian ya, atau dari semua geofisikawan khususnya di bidang pemodelan. Baik Bu, mungkin sebelum lanjut kita mau tanya dulu nih terkait kenapa sih geofisika dulu, kepikiran geofisika itu? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Jadi memang awalnya masuk geofisika karena dari SMP gitu ya, dari SMP kemudian SMA itu sudah suka sih sama mata kuliah kayak matematik dan fisika ya pada khususnya, tapi untuk kimia dan biologi saya nggak begitu menguasai. Dan kemudian semakin kesini tuh saya semakin suka kalau saya melihat orang BMKG lah. Jadi dulu cita-citanya mau pengen kerja di BMKG, makanya akhirnya milih di fisika. Nah, seperti itu. Tapi berarti dari dulu tuh impian Bu Indri emang udah pengen banget masuk ke kebumian itu, tuh emang pernah ada keinginan mau jadi apa, kayak dokter atau apa? Nah, Ya, kalau dulu mungkin kalau keinginan awalnya mau jadi polisi, bukan jadi geofisikawan ya. Cuma semakin kesini ya, terutama pada saat kuliah gitu, kayaknya itu dulu waktu saya kuliah zamannya tsunami Aceh tahun 2004. Nah, dari situ tuh kemudian banyak isu-isu yang beredar, terus saya melihat di TV itu bagaimana saintis ya, khususnya yang berasal dari kebumian itu dia menganalisis gempa sehingga dia bisa memberikan mitigasi, memberikan awareness kepada orang lain bahwa harus begini, harus begitu ya, supaya menyelamatkan orang banyak. Awalnya dari situ ketertarikan. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya seorang geofisikawan itu kayak dokter bumi. Ya, dokter bumi betul. Memang geofisika itu karena dia yang
tahu tindak tanduknya, misalnya ketika ada fenomena tertentu dia bisa menjelaskan. Sama lah seperti dokter di rumah sakit ya, kalau kita sakit kan keluhan-keluhannya dia bisa menjelaskan. Terus sejauh yang udah ibu jadi dosen berapa tahun? Apa ya? Lama ya, mungkin ada 8 tahunan mungkin ya. 8 tahun. Itu biasanya di Fisika di PN sama atau pernah Ya. jadi dosen? Dulu saya pernah nyasar di SMK Telkom sebetulnya, tapi mengajarnya masih kan besar ya, karena tidak sesuai passion dan apa ya, kalau di sana kan lebih ke IT-nya ya, tidak ada aplikasi di kementerian. Makanya ketika ada pendaftaran UPM ya awalnya coba-coba sudah masuk. Nah, itu kalau boleh tahu ibu punya basic kayak gitu awalnya dari mana? Itu tadi keterpaksaan ya, karena diminta mengajar komputasi. Awalnya saya juga nggak begitu suka sih sebenarnya, itu juga menurut saya itu sesuatu yang menyeramkan gitu. Tapi keterpaksaan karena dipercaya kajur pada saat itu beliau meminta saya untuk mengajar, itu ya terpaksa ini buka lagi tamatan dan lama-kelamaan kok ternyata asik juga gitu ya, bisa mengotak-atik data fisika ya, yang biasanya kalau di software itu kita nggak tahu proses seperti apa, ternyata dengan komputasi kita bisa mendalam proses kayak gitu. Nah gitu sih. Jadi ngomong-ngomong jawab tentang geofisika sendiri, mungkin teman-teman belum paham geofisika secara dasar itu kayak gimana? Ya, geofisika itu kan pada dasarnya memahami fenomena alam ya, yang terjadi di bumi khususnya, itu berdasarkan parameter fisis seperti misalnya kecepatan, kemudian suhu ya, arus listrik, gravitasi dan sebagainya. Jadi yang harus dipahami adalah parameter dasarnya. Selain juga mungkin kegeologiannya ya, itu juga didukung untuk misalnya menjelaskan fenomena alam. Nah, sama terkait ini kan, karena tema kita kan tentang machine learning for physics kan. Nah, mungkin ibu bisa jelasin sedikit sama teman-teman itu apa itu machine learning? Ya, jadi machine learning itu pada dasarnya hanya tool saja ya untuk membantu mempermudah pekerjaan seorang geoscientist sebetulnya. Nah, jadi kalau kita misalnya bermain ya, saya ke Pertamina atau ke BMKG atau kemanapun yang berhubungan dengan kebumian, itu data-data yang berhubungan dengan geofisika itu sangat besar ya, makanya sekarang muncul yang disebut dengan big data. Big data itu karena ukurannya sangat besar. Maka mungkin kalau kalian main ke Pertamina itu dulu, saya pernah ditawari kita ikut workshop di sana, itu data seismik ya sebesar 5 tera itu ditawarkan untuk siap, coba kalau mau download ya silahkan gitu ya. Bayangkan itu 5 tera gitu ya, kalau kita mengolah itu secara manual kapan selesainya. Nah makanya menggunakan komputasi tadi. Nah komputasi itu berisi tentang algoritma aplikasi dan sebagainya. Nah komputasi itu berkembang yang sekarang disebut sebagai machine learning. Jadi machine learning itu seperti sebetulnya mesin yang kita kasih informasi supaya dia menjadi pintar. Jadi misalnya seperti ini, kalian punya data geologi ya, misalnya itu kan geologi kita bisa interpretasi batu bara tuh berdasarkan misalnya geomerai, kemudian apalagi shale, potensial dan sebagainya kan. Nah karena banyaknya data, kita nggak mungkin mengidentifikasi itu satu persatu, sehingga kita suruh nih si komputer untuk mengenali, misalnya ketika nilai gambarnya sekian, nilai visualnya sekian, nilai potensialnya sekian, maka dia batu bara. Ketika nilainya berapa dia batu anamali. Nah semakin banyak kita kasih informasi pada komputer, dia punya referensinya. Jadi komputer itu akan merekam, oke, berarti saya dikasih tahu nilai gambarnya itu begini. Kalau untuk batubara, dan misalnya begini untuk batubara dan sebagainya. Sehingga ketika kita punya data baru, kita masukkan ke dalam komputer, maka komputer dengan otomatis akan bisa mengklasterisasi mana sih yang batubara, mana yang bukan. Itu hanya contoh kecil saja ya. Banyak contoh yang lain, misalnya kayak kita mengestimasi misalnya porositas atau permeabilitas ya, misalnya dengan menggunakan neural network contohnya. Nah itu juga bisa dari data sumber yang kita punya, dengan misalnya satu lingkungan geologi yang sama nih ya, itu dia punya data sumur
ketahuan porositas, permeabilitas dan lain sebagainya, kemudian kita akan menebak satu sumur yang belum diidentifikasi dengan menggunakan meter. Itu juga bisa. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi sebetulnya cuma untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi ngomong-ngomong tentang big data itu sebenarnya Ibu pernah mengolah data yang dalam kutip big data itu seberapa besar itu? Sebetulnya kalau big data, hampir semua data Gamescape itu termasuk big data ya. Kalau saya karena background aslinya adalah seismologi, gempa bumi, maka big data yang pernah saya olah itu adalah ya data respon gempa bumi itu tidak sebesar data seismik ya, yang dari Pertamina itu sekitar ya 8 gigaan itu yang paling kecil ya, 8 giga itu yang paling kecil. Dan kalau misalnya saya ekstrak dia menjadi dalam bentuk angka digital, itu jumlahnya bisa 500 ribuan. Dan itu dengan laptop biasa nggak mungkin selesai ya mengolah dalam satu hari. Pengalaman saya dengan superkomputer, kalau misalnya kita membuat pemodelan nih, contoh misalnya topografi gitu ya, kita membuat regresi, itu selesai dalam 24 jam dengan catatan komputernya nyala terus. Nah itu diselesaikan dengan superkomputer. Nah itu pengalaman yang mungkin berhubungan dengan big data, tapi itu belum big data yang sebenarnya ya, karena masih 8 giga, itu masih jauh di bawah data-data geofisika. Jadi bisa dibilang sekarang itu benar-benar usaha ini itu berguna banget buat geofisika ya. Betul. Nah itu kalau boleh tahu Bu, kalau seandainya ada nih orang mahasiswa lah yang masih ini, dia tertarik dengan desain ini gitu, dia ingin mengembangin, itu caranya gimana? Apakah ada saran? Caranya adalah sering-sering ngulik ya, terutama misalnya basic matematikanya, basic fisika dan basic numerik. Tentu saja satu lagi mungkin penguasaan bahasa pemrograman, karena sekarang kan banyak ya, ada MATLAB, ada Python, ada Fortran dan sebagainya. Kita bisa memilih salah satu karena mesin learning itu sangat fleksibel dan sangat powerful, tapi itu juga punya kekurangan. Artinya kekurangannya adalah ketika kita memasukkan data, komputer tidak akan mengetahui oh ini adalah data resesivitas. Dia tidak peduli dengan itu kan, dia hanya tahu dia diberikan angka gitu ya. Nah sehingga nanti ketika dia memproses data itu, hasilnya itu bisa bias. Bias itu artinya probabilitas kemungkinan hasilnya itu banyak sekali. Nah kita sebagai orang geoscientist lah yang harus memutuskan, oke, ini luaran yang betul, ini luaran yang salah. Kalau misalnya luaran yang itu salah, maka kita harus melakukan trial and error lagi, kemudian sampai kita mendapatkan best of the model, best. Tuh, tapi ya sarannya memang harus sering mengulik ya, dan harus aware juga kapan dia mendapatkan model yang bagus, kapan model yang siap seperti dan seperti itu. Terus buat kan saya kebetulan pernah ngobrol sama teman saya di IT itu juga. Nah dia itu sebenarnya kalau kerja perlu seorang yang spesialisasi di bidangnya. Jadi kan kalau tentang pemrograman atau codingan itu mereka secara umum mengertinya. Tapi katanya kalau misalnya di kedokteran atau di apa, kita perlu seorang yang di situ. Jadi nanti si ahlinya nanti controlling terkait model yang ingin dibuat. Nah si komputernya baru wujudkannya gitu. Ya betul, saya setuju dengan itu ya. Kita memang bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di bidang IT, yang terutama mereka yang concern kepada pemrograman ya. Betul, tapi mereka tidak mengetahui misalnya kalau data kita ingin memodelkan misalnya ya data gravity gitu kan, kita kan ingin mendapatkan nilai densitas. Nah yang harus kita olah kan data GAPR gitu ya. Nah orang IT nggak mengetahui itu, bahwa kalau misalnya ingin mengolah densitas kita butuhnya data GAPR. Nanti barangkali dia dikasih data velocity kemudian dia olah untuk mendapatkan model gravity yang bisa aja karena dia nggak tahu parameternya. Ya jadi betul yang dikatakan orang IT tadi, bahwa memang tetap butuh satu orang yang memang spesialis di bidangnya. Mungkin saran ya teman-teman terkait machine learning for geofisika. Jadi mungkin saya ingin bertanya lagi terkait tantangan apa sih yang berat dari dulunya yang
suka di seismologi tapi sekarang malah agak condong ke IT. Tantangannya adalah banyak ya. Tantangannya terutama ketika misalnya saya mendapatkan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan seismologi misalnya. Contoh dulu saya pernah diminta membantu salah satu kolega untuk memodelkan densitas Merapi ya melalui data gravitasi, karena saya tidak aware di situ, sehingga saya hanya tahu misalnya tolong modelkan ini dan saya dikasih paper misalnya ya, tetapi kemudian pengolahan data dari awal harus diapakan itu saya kurang paham. Kayak misalnya harus dilakukan filter upward dari noise sama, dan harus dilakukan reduksi kebutuhan dan sebagainya, itu kan saya tidak hafal urutannya ya. Nah, jadi kadang kendalanya kalau dapat yang tidak sesuai bidang, saya minta datanya itu sudah siap diolah. Gitu. Artinya misalnya saya dikasih datanya bukan GAPR, saya tidak tahu bagaimana memproses itu menjadi GAPR. Jadi saya minta kepada orang yang ahlinya, tolong saya dikasihnya datanya sudah GAPR. Karena saya ngertinya hanya modelingnya saja. Ya itu kendala-kendala kayak gitu. Jadi kalau kita nggak sesuai bidangnya juga sama aja, tidak harus lintas ilmu, kita masih dalam satu ilmu yang sama pun tetap butuh rekomendasi dari ahlinya. Mungkin kita dari tadi udah bicara banyak tentang machine learning fisika. Mungkin dari teman-teman juga penasaran buat contoh dari machine learning for fisika itu, apakah ibu pernah kayak ada contoh? Ya. Ini contohnya ya, ini contoh misalnya saya membuat prediksi temperatur nih ya. Jadi saya mengambil data temperatur misalnya dari kita sebutnya itu NOAA ya, dari website NOAA. Nah, di sini saya punya misalnya temperaturnya seperti ini. Di sini ada data temperatur, suhu, dan juga peluangnya. Di sini ya, peluang terjadinya suhu sekian. Nah, ini adalah distribusinya. Ini temperaturnya sekian ya. Kalau nggak salah ini datanya di Kalimantan, dan ini adalah probabilitas terjadinya suhu misalnya 30 derajat, itu probabilitasnya adalah 0,25 dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman semua pernah lihat ya, kalau di berita itu ada prediksi cuaca ya, perakiraan cuaca, apakah besok hujan dan lain sebagainya. Salah satunya dengan menggunakan machine learning ini. Nah, ini disebut sebagai Bayesian Markov-Chain Monte Carlo. Contohnya ya, kita memprediksi berapa sih suhu besok hari, berapa suhu maksimum atau suhu minimum, misal dengan menggunakan ini. Sehingga nanti akan keluar nih, setelah diolah dengan machine learning, ternyata oh suhunya besok itu adalah 28,49 derajat. Misalnya ya, ini suhu rata-rata. Suhunya bisa sampai di level terendah adalah 25,93, di suhu tertinggi 31,08. Nah, seperti itu contohnya. Tapi masih banyak yang lain ya, seperti neural network, kemudian random forest dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Oke, gimana teman-teman tadi tentang aplikasi langsung machine learning for geophysics. Jadi teman-teman di sini nanti kalau misalnya, terutama di UPN, kalau misalnya minat di bidang codingan, langsung bisa kontak Ibu. Enggak, ada juga Pak Wiji atau Pak Radit yang sekarang kan sudah ada bantuan ya. Jadi sudah semakin banyak dosen yang bisa dimintai ini pertolongan lah, ibaratnya kalau diskusi dan lain sebagainya. Jadi mungkin terkait kita tadi kan bahasa pemrograman yang cukup kompleks ya Bu. Mungkin dulu Ibu belajar bahasa pemrogramannya mulai dari mana? Saya dulu belajar pemrograman namanya Pascal. Awal itu bahasa pemrograman yang kuno ya, dan sangat-sangat tidak efektif. Kemudian di situ masuk ke yang populer yaitu MATLAB ya, masih sampai sekarang MATLAB. Hanya MATLAB itu punya kekurangan, dia tidak bisa mengolah data yang cukup besar, dan dia instalasinya sendiri menghabiskan cukup banyak memori di komputer. Kemudian dia tidak gratis. Jadi kalau MATLAB itu, kalau misalnya kita ngolah data dari suatu perusahaan menggunakan MATLAB, pasti perusahaan itu akan minta lisensi.
Betul. Dan kemudian berkembang Python for CP6 gitu, dan ternyata Python itu free. Nah, makanya saya beralih ke Python karena bahasanya tidak jauh beda dengan Python. Mungkin kalau kita pakai Pro atau kita pakai RStudio, nah itu kan beda jauh ya, kita harus belajar lagi. Cuma dasar logikanya akan sama, yang berbeda hanya bahasanya, sintaknya. Mungkin tanya lagi terkait kan udah banyak proyek yang udah dikerjain, terus ketika menghadapi error gitu, itu gimana? Ya, menghadapi error memang sebelum ini ya menjadi challenging sendiri gitu. Nah, kita tuh akan diberi petunjuk oleh si komputer, misalnya errornya ada di baris sekian, errornya ada di baris berapa. Nah, untuk error-error yang kecil, misalnya kayak kurang kurung misalnya, atau kurang koma, kurang titik koma, itu kan dia akan kasih tahu dengan cukup gamblang. Cuma misalnya ada error yang agak implisit, misalnya semacam modulnya tidak support misalnya, seperti itu. Karena Python itu juga punya kelemahan ya, kelemahannya samping dia butuh internet, dia juga misalnya ada modul yang tidak support di laptop jenis tertentu, katakanlah Windows gitu ya. Saya dulu pernah ngolah data untuk tsunami, itu menggunakan apa ya namanya ya, IMC namanya, modulnya IMC. Dia tidak support di Windows, dia supportnya di Linux. Nah, yang seperti itu, ketika tidak support di salah satu komputer dan kita tuh harus cari cara lain, menggunakan modul lain ya, supaya kita bisa mengerjakan hal yang sama menggunakan modul yang berbeda. Nah, challenge-nya di situ, ketika mengerjakan sebuah proyek atau apapun lah. Challenge-nya adalah ya kita harus rajin mencari, tapi gimana pun itu di Google pasti ada. Jadi kalau kita rajin ngulik di Google pasti ketemu jalan. Tapi terkait hal tersebut, apa pernah mengalami kayak putus asa yang cukup mendalam? Oh, sering. Bukan pernah lagi, sering ya. Ya, waktu itu saya pernah dapat riset dengan orang Amerika tentang tsunami. Itu saya mengerjakan itu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan. Dan tipikal orang sana kan dia tidak ngasih apa ya, semacam clue-nya harus bagaimana. Dia hanya keluarannya seperti ini saya berikan paper referensi dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat itu kan kita harus berpikir sekian kali. Memang di sana ngasih kayak contoh modul yang bisa kita pakai, yaitu tadi tidak suportif di laptop saya. Akhirnya saya 6 bulan itu sempat stuck beberapa minggu nggak saya pegang ya. Tapi lama-kelamaan ketika moodnya sudah kumpul lagi, sudah balik lagi, baru diulik lagi, oh ternyata bisa dengan mudah. Terus mungkin ada pandangan terkait seorang programmer itu lebih ke orang yang nolak, dalam artian dia sukanya menyendiri, terus nggak mau beraktivitas sama teman-teman, dia cuma di kamar ngerjain gitu. Iya, memang ada stereotip kayak gitu ya, tapi nggak semua programmer seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena yang saya rasakan ya, mungkin beda dengan programmer yang lain. Jadi memang kadang ada orang yang kalau belum selesai itu dia nggak akan berhenti gitu. Kepuasannya adalah ketika dia sudah selesai mengerjakan itu, ya menyelesaikan semua tantangannya, dan ya itu tadi ya. Jadi makanya kenapa kesannya kok nggak mau main, ya, nggak mau gabung dengan yang lain, bukan seperti itu, tapi karena memang ada rasa penasaran yang itu akan mengganggu pikirannya terus kalau belum selesai. Mungkin ketika sudah selesai ya mungkin dia akan jadi manusia normal yang keluar dari gua gitu ya. Nah, jadi lihat peradaban dan seperti itu. Jadi sama saja, hanya setiap orang beda-beda. Tapi dari hal tersebut, ketika ada sebuah pencapaian atau misalnya menyelesaikan error yang cukup mudah atau yang tadi stuck terus kemudian ada berhasil, itu rasanya gimana sih? Rasanya seperti mungkin kalian mendapatkan bonus sekian puluh juta mungkin ya, menang lotre dan sebagainya. Ya, saya kepuasannya seperti itu. Jadi kalau sudah berhasil menyelesaikan itu, seperti ada satu kepuasan batin tersendiri.
Seperti itu. Udah cukup banyak ya Ron, apa aja sih yang dilakukan seorang fisikawan, dan fisikawan minatnya bisa ke bidang bukan oil and gas, bukan ke tambang, bukan geothermal, tapi bisa ke big data. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya minat big data, bisa lah mulai cicil-cicil, bisa mulai belajar lah terkait data itu sendiri. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin terjun ke bidang data. Iya, pesan saya ya, mungkin bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang ini, ya memang challenging-nya banyak, ya banyak yang harus dikuasai, dipahami, ya bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Dan jangan mudah putus asa sih sebetulnya ya. Misalnya kalau mengerjakan suatu proyek kemudian stuck gara-gara berbagai macam masalah, ya healing boleh, tapi jangan hilang. Jadi silahkan healing, misalnya menepi dulu dari pekerjaan itu sampai moodnya kepukul dan harus mengerjakan lagi. Karena kalau tidak diulang setiap hari, itu akan membahayakan seperti itu. Jadi bagi yang ingin masuk ke bidang ini, itu kesempatannya masih terbuka lebar dan juga cukup fleksibel, misalnya tidak harus menggunakan bahasa pemrograman yang itu terus, tapi kita bisa combine sehingga nanti kreativitasnya akan meningkat. Baik, mungkin sudah lumayan menarik ya saran dari Bu Indri ya, dan lumayan bisa dibilang apa yang dijelasin sama Bu Indri tadi itu benar-benar sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Mungkin karena udah panjang juga pembahasan kita ya, udah bisa dibilang sekarang udah di penghujung acara, udah di akhir. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran tentang mesin learning di saya atau di fisika, mungkin bisa langsung kontak di data. Boleh. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya bisa menghadiri undangan dari kami. Ya, sama-sama. Bisa men-share ilmunya, bisa berbagi pengalaman yang cukup luar biasa lah terkait bidang-bidang di luar idealisme teman-teman tentang oil and gas, tambang gitu. Jadi ya teman-teman, stay tune terus di Tempo Geofisis dan kami. Saya dan Rama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Baik. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di FGD. Selamat siang. Pagi aja. Oke, selamat pagi. Kami akan grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kali ini kita ada di Ibu, emang pagi ini nggak ada kelas ini? Enggak, kelasnya Siang.